warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Fattah bin Adib Al-Misri beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua melalui beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Padepokan Asy-Syifa Cang Subur beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati Bapak Amir Andi, yang saya hormati Umi dan seluruh para jamaah, wali-wali santri, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan keagungan saya kepada para jamaah sekalian. Ini pertama kalinya saya berbicara di depan orang banyak yang begini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, ada tingkah laku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, saya mohon maaf. Saya juga bingung ngomong apa ya. Cuman Masya Allah malam hari ini luar biasa, jamaahnya lumayan banyak dan alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah. Amin. Untuk itu mari kita ajak teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mungkin belum tergerak hatinya dan juga belum digerakkan oleh Allah hatinya untuk melangkahkan kaki di majelis ini. Mudah-mudahan Allah menggerakkan langkah kakinya, meringankan hatinya agar bisa berkumpul di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Karena merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan, apalagi termasuk suatu kewajiban kita yaitu mencari ilmu atau belajar, khususnya di majelis-majelis ta'lim. Memang sekarang banyak banget gitu, misalkan kita bisa belajar lewat media online baik YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Cuma insya Allah ketika kita belajar bertemu langsung dengan gurunya, insya Allah keberkahan itu akan berbeda dengan yang belajar melalui media online dan sebagainya. Kita bisa berkumpul dengan rekan-rekan kita, orang-orang soleh, kita bisa bersilaturahim kepada para ulama, para ustadz, apalagi para kiai gitu. Untuk itu, ayo kita tingkatkan kembali niat kita tingkatkan kembali semangat kita agar kita lebih rajin lagi untuk datang ke majelis-majelis ta'lim. Kiranya dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila saya bingung. Ya mungkin dengerin. Gak ada tema sih Pak Amir, mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Ibu Umi khususnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti disiapkan lagi karena emang dadakan. Ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kolega kita Bapak Ustadz Khalid yang malam ini pertama untuk sedang memahami kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau ke depannya akan dilancarkan kembali dan ngaji-ngaji agamanya supaya kita dapat mencerminkan kehidupan kita saya. Amin. Acara dunia jamaah yang usai, marilah kita sebut dengan doa. Insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Fattah Bani Adib Al-Misri, dan dari saya mewakili mohon dibuka pintu maaf
pendidikan, tempat dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk guru kita Karun Bapak Kiai Haji Abdul Fatah dan Haji Al-Misri, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan, yang sedang berbahagia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita yaitu Bapak Muhammad Yusuf Maulana Yusuf Muhammad Yusuf beserta istrinya yaitu Mbak Yulianti. Mudah-mudahan keberkahan ini terus dicurah limpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jabang bayi yang sedang gandumnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Afif Hidayat atau lebih dikenal dengan arti. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Khalid. Yang saya hormati Ketua Padepokan Pencaksilat Asiba yaitu Bapak Sobur, dan yang saya hormati Amil Andi. Kemudian yang saya hormati pembawa acara dan seluruh yang sama-sama hadir tempat ini, para hadirin semuanya, insyaallah Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahkan kehidupannya, Allah cukupkan segala kebutuhannya, Allah ringankan segala bebannya, dan Allah kabulkan segala doa-doa dan hajat-hajatnya, dan kelak pada waktunya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Puji syukur kita panjatkan hanya kehadiran Allah Azza wa Jal, karena atas izin Allah juala alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan ruang dan waktu serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi diri kita demi menebus segala berbagai macam kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita semuanya insyaallah mudah-mudahan mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk terus membenahi diri kita mencapai kualitas yang terbaik dunia wal akhirah. Salawat berselendang dan salam tercurah limpah kepada panutan alam Nabi Allah akhir zaman dan Nabi Ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita semua selaku umatnya, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya kelak di padang mahsyar mendapatkan syafaatnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tugas saya membaca doa, tapi jadi saya mohon maaf nambahin omongan sedikit. Jadi takutnya beda dari konteks. Perintahnya doa, taunya ada tambahan. Ntar biasanya kan gitu. Mau doa jadi ngomong kemana-mana baik. Biasanya kan gitu-gitu. Jadi saya maaf duluan. Alhamdulillah tadi berbagai macam hal sudah disampaikan dari sunan acara dari awal sampai akhir, bahkan barusan sebagai pembuka muqaddimah awalan oleh Mukarram Ustaz Khalid. Kita doakan beliau insyaallah ke depan menjadi ulama yang baik. Ini baru permulaan, baru disuruh kemarin, suruh dadakan gitu, tapi ternyata mungkin dadakan, bukan nggak luarin dalil sama sekali, bukan nggak bisa, biasanya masih gugur. Kalau depan istrinya dalilnya dulu banyak gitu. Kalau depan umum biasa, insya Allah perlu dibiasakan.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tiada lain kita dikumpulkan pada malam ini yakni karena saudara kita Bang Muhammad Yusuf beserta istrinya Mbak Yulianti sedang diberikan anugerah keberkahan kebahagiaan oleh Allah, yakni sudah mencapai 4 bulan kandungannya. Alhamdulillah. Ini kita berkumpul di sini bertaqarrub ilallah, membaca Al-Quran, berzikir, bertahmid, bertakbir, tiada lain karena syukurnya beliau berdua kepada Allah dianugerahkan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanpa halangan bisa lahir ke dunia terus panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu janji Allah, siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya yang belum pernah kita rasakan. Konteks syukur diberikan keturunan dalam keadaan hamil bukan hanya begini saja. Konteks syukur itu, satu, orang tuanya dari malas ibadah jadi rajin ibadah. Orang tuanya dari malas baca Quran jadi rajin baca Quran. Orang tuanya malas sedekah jadi rajin sedekah. Orang tuanya malas silaturahim. Orang tuanya malas mencari nafkah jadi rajin mencari nafkah. Terus berubah kehidupannya dari kurang baik menjadi baik, dari orang yang baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi terus yang terbaik. Itu namanya syukur kepada Allah. Jangan diberikan anugerah oleh Allah keturunan sedang mengandung, bapaknya bangun jam 12 siang, emaknya bangun jam 9. Jangan. Ini contoh Bang Yusuf, bukan ngomongin Bang Yusuf. Ini contoh. Sebelum mau punya keturunan sampai sekarang sedang mengandung keturunan tidak pernah berubah. Harus ada sebuah perubahan. Itu namanya konteks syukur kepada Allah. Ngaji Quran bukan hanya dikumpulkan di saat usia kandungan 4 bulan, tetapi setiap hari minimal 1 lembar Al-Quran, membaca Quran. Rumahnya nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Rumahnya selalu diterangi dengan Al-Quran. Setiap mau baca Al-Quran diusap perutnya, diajak janinnya untuk membaca kalam-kalam ilahi Al-Quran. Setiap mau sholat diusap perutnya, diajak jabang bayinya untuk melaksanakan sholat. Disebut sholatnya sholat apa, berapa rakaatnya, agar dia di dalam kandungan merekam jabang bayinya akan perintah-perintah kebaikan. Makanya dididik anak itu, janin itu dari mulai di dalam kandungan sampai nanti sesudah lahir. Jadi kalau Bang Ius yang namanya rumah tangga, kita semua pasti ada sebuah permasalahan. Kalau sudah 4 bulan berarti sudah masuk roh. Jodoh pati bahagia celakanya sudah Allah tentukan. Itu anak sudah ada rohnya, itu anak sudah bisa merekam, itu anak sudah bisa mendengar. Jadi kalau Bang Yus atau istrinya sedang sewot sama istrinya, atau istrinya sedang sewot sama lakinya, terus ngomel, terus ngoceh, karena pelan-pelan. Ntar kedengaran sama bayinya, ntar kedengaran sama anaknya. Kalau misalkan contoh lakinya, udah gitu aja. Ya, nanti kedengeran anaknya, kelihatan. Ntar istrinya bangunin sholat, bang, udah jam 8 bang, subuh. Alhamdulillah punya anak, duhanya aja pakai kunut. Istri lagi alhamdulillah duhanya Bang Yus pakai kunut. Kenapa? Bukan duha pakai kunut subuh kesiangan. Jangan ya, harus berubah. Itu tandanya syukur kepada Allah. Janji Allahnya pasti siapa yang mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu. Jangan jadi sekarang kalau suaminya perokok, ngerokok, jangan dekat istrinya. Karena nanti saat lahir anaknya sudah ada nikotinnya. Kenapa? Menghisap asap rokoknya. Kata istrinya di rumah, tuh awas nih di rumah dekat-dekat. Subhanallah, baca Quran setiap hari
minimal 1 lembar, didik di dalam kandungan, masukkan rezeki-rezeki yang halal, yang barokah, sehingga akan terbentuk mengalir darah yang halal, terbentuk 1 gumpalan daging minimal, semuanya terus jadi halal dan barokah dan besar dengan rezeki-rezeki yang halal. Begitu. Jadi insya Allah mulai di dalam kandungan, mulai kalau belum ketahuan, mulai dicari-cari nama, kalau cewek siapa, kalau cowok siapa. Jangan dadakan kayak zaman dulu, lahir di bocah hitam amat ya, jadi si Black. Kan gitu, ada masalah ditaruh dulu di tampah, namanya jadi si tampah. Lakinya tukang benerin keran, jadi keran namanya. Betul nggak? Iya. Jangan. Ntar baru lahir ada belekan, si belek. Ntar udah lahir, pas mau lahir bulannya pisan. Kadang-kadang orang kita mah begitu ya, mau dibawa ke bidan, mulai setengah malam bawa sapu lidi, jalan ngomong lewat, permisi, permisi anak bagong lewat. Betul nggak? Nah iya, itu anak bagong yang dibawa anak orang, anak bagong. Kita mah sering begitu, yang disibukin kalau mau merocot, apalagi anak baru lahir, sapu lidi dibawa-bawa kemana-mana, tapi dikir sama Allah lupa. Boleh bawa sapu lidi, boleh, tapi jangan lupa terutama zikrullah. Uzkurullah dzikran katsira. Berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Gelisah, ala birikillah tatma'innul qulub. Tenang hatinya kalau zikir sama Allah. Gitu. Jangan ini belum hamil istri, sampai udah hamil istri begitu aja kagak roba-roba. Itu tandanya tidak bersyukur kepada Allah. Betul. Betul. Iya, rubah semuanya. Itu tandanya syukur kepada Allah. Jadi syukur itu bukan hanya alhamdulillah, tetapi praktek kehidupan kita kepada Allah itu adalah merupakan satu bukti syukur kita kepada Allah. Kasih nama yang baik 7 hari kata Rasulullah SAW, kasih nama yang baik, kemudian dipotongkan rambutnya dan dicukur rambutnya dan dipotongkan hewan akikahnya. Sering kita lebih mendahulukan katanya umat Rasulullah, tapi kita sering mendahulukan sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal kalau akikah itu sunnah Rasul, tapi kita jarang akikah, kurban dijalanin. Harus akikah dijalankan, kurban juga dijalankan, karena akikah itu adalah sunnah Rasul, kalau kurban sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu, siapin bang namanya, siapa cewek, siapa cowok, mulai berunding, lihat artinya. Ntar kalau panjang sakit dikit, anak panas, mau tumbuh gigi panas, terus bilang dikit panas, mau pinter panas, dibilangin sama yang bang namanya keberatan, makanya panas mulu, ganti. Atau puyeng bikin lagi akte kelahiran, repot. Nama tidak ada yang berat dibawa, karena nama itu adalah ta'ah. Begitu. Jadi wah pingin lembut kan gitu, seperti Abu Bakar, jadi namanya Abu Bakar Siddiq, tapi gak dididik sholat. Abu Bakar Siddiq pulang main udah gede nyetek botol. Jangan, makanya dididik dari sejak di dalam kandungan. Anak itu adalah cermin bagaimana orang tua di dalam mendidiknya. Rekaman kosong lahir di dalam kandung dari rahim ibunya, jadi adalah rekaman kosong. Apa yang dimasukkan ke dalam otaknya, itulah yang akan timbul perilaku, sifat, akhlak, dan perbuatan anaknya. Karena apa? Jangan salahkan orang lain, karena yang mendidik, yang memasukkan rekaman ke dalam otak kita adalah orang tua kita. Itu makanya jangan salahin orang. Kita ini bocah bandel banget, persis lu mah kayak bapak lu. Atau beneran mirip orang mana yang ngomong begitu. Lu mah emang males mandi dulunya, persis kayak bapak lu. Misalnya lu mah emang tukang tidur, persis kayak bapak lu. Kalau diomongin jawab mulu, kalau enggak habis diomongin ngelirik dikit pupi. Lu mah persis kayak bapak lu. Aku beneran pisan fotokopian. Orang doa mulut dari ibunya begitu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya.
Paham? Iya. Makanya tidak ada satupun otak yang tidak baik yang Allah ciptakan, baik karena Allah Maha Rahman, karena Allah Maha Rahim, Allah Maha Kasih, tak pilih kasih. Yang membedakan apa yang direkamkan kepada anaknya, begitu. Jangan lagi ngandung, mulai istrinya, maaf contoh, doyan nonton dangdut, aduh bayi gerak mulu di dalam perut. Kenapa? Joget. Baru 5 tahun udah bisa nyanyi-nyanyi, sudah bisa joget-joget, bangga. 17 Agustus naik panggung, kalau cewek pakai celana, pakai rok pendek banget, pakai baju yang manicure, bulu keteknya dicukur, kelihatan sepotong bajunya, bangga. Orang tuanya di video dikirim kemana-mana, tapi gak bisa baca Al-Quran, dia tidak sedih, tidak pernah melaksanakan sholat, dia tidak pernah nangis, tidak pernah ngadu kepada Allah, bangga dengan urusan-urusan dunia. Siapa yang salah? Kita. Makanya diajarkan kebaikan. Tuh, ya Neng ya. Kalau lagi hamil banyak baca Quran, jangan nonton dangdut. Ya, jangan berantem. Subhanallah. Enak kalau ngidam, ditahan aja, besok pagi baru nyuruh. Ini mah jam 2 males, jam 2 malam bang pingin mangga yang asem banget. Ya enak jam segini kemana ngambilnya sih? Susah, udah pokoknya cariin. Besok aja, mau lu anaknya ngiler. Kadang-kadang diancamnya begitu. Mau anak lu ngiler? Kagak, ya udah cariin. Aku nyari kemana Bang Ius? Ada mangga tetangga. Nah ini nih mangga kecil nih. Ngomong dewek, orang mau ngomong orangnya tidur. Misi bang, minta mangga. Jawab dewek, ya ambil. Dipetik. Kasih sama istrinya. Mulai dimakan barang